Baik, teman-teman semuanya, kita mulai saja Q&A pada pagi hari ini. Silakan buat teman-teman mungkin yang mau mengawali pertanyaan, silakan ya, di unmute mic-nya. Ya, sambil nunggu yang temen lain, saya tanya, mau minta Oh ya, penjelasan. silakan Bro Heri. Ya, ya. Tadi di slide-nya bilang, nah dia yang merencanakan, dia yang datang. Di Filipi 2 ayat 7, ia telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ayat ini kelihatannya bisa membantah tentang anak ya, yang diutus oleh anaknya, tapi dia dari dirinya sendiri yang mengosongkan dirinya. Nah, menjadi seorang hamba, jadi dirinya sendiri, soalnya tunggal gitu, nggak ada anak lagi. Sebutan anak itu bisa dijelaskan Pak Suwanda gimana supaya agak clear gitu. Oke, Pak. Iya, 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 silakan Pak Suwanda. iya itu kalau kita lihat ya, telah mengosongkan diri menjadi seorang hamba sama dengan manusia. Telah mengosongkan diri itu siapa gitu? Apakah itu ciptaan atau itu orang lain atau siapa? Nah, kita sepakat bahwa itu adalah Allah sendiri gitu kan. Itu kan Allah yang datang. Nah, kalau kita lebih jauh lagi kita menggali ke Alkitab yang lebih jauh lagi, ya adalah firman. Firman itu ada di dalam Allah. Dia adalah Roh Kudus yang jadi manusia, itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Sekarang dia menjadi manusia. Allah sendiri yang menjadi manusia. Pemikirannya sebenarnya kan, apakah susah Allah menjadi manusia dan dianya tetap berada gitu. Nah, ini kadang-kadang dipahami, apakah waktu dia menjadi manusia surga kosong gitu kan? Dia tetap itu Allah yang yang istilahnya eh, satu, ada mengatakan dia itu Allah gitu. Tapi nggak mungkin kan Allahnya di surga itu kosong. Kalau kita bilang di surga itu kosong, ada. Jadi Allah yang di surga tetap ada, Allah yang di bumi juga yang jadi manusia itu ada. Tapi bukan dua Allah. Nah, kalau kita bilang yang di surga itu Allah, yang di bumi Allah, loh kalau itu dua Allah. Berasal dari satu gitu. Dia yang datang menjadi manusia, bukan dua pribadi. Nah, dalam keadaan manusia tentu dia berbicara secara manusia. Dia makan, dia minum, dia jalan. Tapi ini jangan dikatakan bahwa ada dua pribadi yang berbeda gitu. Dia Allah yang Esa itu sendiri gitu. Nah, ini seringkali pemahaman kita akhirnya ribut gitu kan. Ini itu dan lain sebagainya. Oh, enggak. Ya Roh Kudus lagi, Allah juga gitu. Jadi seperti ada tiga pribadi, ada Allah di segala macam, ya bias akhirnya gitu. Banyak orang akhirnya kalau dari situ ngelihatnya sesuatu yang akhirnya mengecilkan arti daripada Allah yang punya rencana itu. Bahkan akhirnya bias mengenai Allah itu sendiri bagaimana gitu. Susah orang Kristen sendiri menjelaskan Tritunggal aja banyak yang nggak bisa. Hamba-hamba Tuhan saling berdebat. Bagaimana jemaat untuk menceritakan Allah itu bagaimana? Susah. Orang hamba Tuhan saling berbeda, bagaimana jemaat? Kenyataan yang kita lihat, hamba-hamba Tuhan saling berbeda mengenai Allah. Apalagi jemaatnya. Tapi kalau kita sederhanakan, ya, apakah Allah jadi manusia di surga kosong? Apakah Allah menjadi manusia, Allahnya tetap ada? Dan Allah yang di surga itu, yang mengatakan itu anaknya. Dengan istilah bahasa untuk mengenalkan siapa yang di bumi itu. Dan disebut anak. Nah, kalau dia anak, anak pasti mengambil yang di atas itu ya Bapak. Gitu, anak dan Bapak. Ini kan terminologi bahasa agar supaya manusia bisa melihatnya, melihatnya. Dan kemudian anak itu memperkenalkan dirinya tahap demi tahap, tahap demi tahap. Siapa dia?
Nah, itu kita bisa baca lagi, lihat, kita mau berdalami siapa sih dia? Siapa itu dia yang jarang jadi manusia kalau kita mau lihat lebih jauh lagi gitu. Tuh, ya kan? Siapa sih Bapak itu? Kesaksian di surga. Ada kan di 1 Yohanes, kita lihat tuh semua gitu. Jadi indul sederhananya diselesaikan, jadi kita melihatnya ke yang lebih luas lagi, udah ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang sesuai dengan maunya dia gitu. Jadi bahkan ya, karena masalah ini banyak orang akhirnya meninggalkan kekristenan, ya, dikatakan Allahnya ada tiga Allah. Oke, baliklah sederhana lah kita melihatnya, Allah yang menjadi manusia, yang jadi manusia memanggil Bapak, Bapak memanggil anak. Itu sederhana seperti itu aja. Dan anak itu nanti memperkenalkan dirinya, dan kita lihat, akulah Allah yang benar, aku adalah dia, aku adalah satu, aku tidak mengakui aku ada dia, jauh kamu mati dalam dosamu, dan lain sebagainya. Kita harus lebih jauh lagi. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan siapa dia gitu. Apakah kalau ciptaan bisa mendamaikan kita dengan Allah? Kalau dia ciptaan, apakah darah ciptaan itu? Nah, sama dong, kalau darah ciptaan sama dengan ciptaan yang darah domba. Domba kan ciptaan juga. Nah, kalau dia darahnya ciptaan, bukan darahnya Allah sendiri yang suci, yang kudus, yang tidak bisa kita bayangkan. Yang inilah yang bisa membawa manusia kepada dia. Darahnya sendiri, bukan darah ciptaan. Kalau dia darah ciptaan, ya mungkin. Kalau bukan dirinya sendiri, siapa? Kita berpikir, kita renungkan. Kalau bukan dirinya sendiri, siapa? Darahnya itu darah siapa jadinya? Darahnya itu menebus, dikatakan untuk mendamaikan kita. Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Allah? Siapa? Nabi-nabi hanya mengajarkan cara-caranya. Kamu lakukan ini, berbuat ini, nanti berkenan. Tapi apakah bisa berkenan? Nabi-nabi hanya mengatakan demikian. Ajarannya ini, lakukan. Ajarannya ini, lakukan. Nabi-nabi hanya itu, utusan yang memberi petunjuk. Nah, ini dia sendiri darahnya. Bisa nggak kita lihat darahnya itu? Wah, kita nggak usah bayangkan lagi lah gitu ya. Yang bisa mendamaikan kita dengan dia gitu. Jadi dia sendiri, bukan ciptaan, bukan apa-apa, bukan. Nah, mengapa Bapak dan anak? Ya, itu cuma istilah manusia untuk melihat bahwa sebenarnya ya, dia itulah dia, untuk memperlihatkan suatu hubungan, dan akhirnya dia pun setelah menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan tugasnya, dia kembali. Kembali mana? Sama seperti waktu dia mengunjungi Abraham. Setelah selesai, dia kemana? Dia kembali. Ya, dia kembali itu. Kembali sama waktu dia mengunjungi Abraham. Setelah mengunjungi Abraham 1 hari, dia mengunjungi kita, menyelesaikan rencananya selama 33 tahun. Oke, itu aja. Terima kasih. Iya, makasih Pak Suhanda. Ya, buat teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang ingin menambahkan apa yang ditanyakan oleh Bro Heri. Silakan. Ke Bro Ricardo, bagaimana pengertian, pemahamannya Bro Ricardo untuk mengenai, ya, sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan simpel ya. Bagaimana mengenai keberadaan Allah di surga dan anak itu di bumi dengan bahasa yang simpel aja. Intinya itu aja, Bro Ricardo. Saya ingin tahu ya, bukannya apa, saya ingin tahu karena itu lebih jelas lagi. Silakan, Bro Ricardo. Ya, yang pasti kan Allah itu Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha semuanya, Pak. Mau bagaimanapun dia mengatur kehadiran dirinya, uh, itu sudah kuasa Allah sendiri, Pak. Saya pikir kita nggak mungkin bisa menjangkau pikiran Allah lah.
Kalau kita baca juga Alkitab ya begitu Iya, ya, kita saya nggak. nangkep Bro Ricardo. Maaf ya, Ya. jadi biar nggak terlalu nanti Ih, nggak buang waktu saya yang terlalu banyak ini ya. Uh, uh, Yang saya maksud ini, keberadaan Allah dan anak ya nggak itu bisa kan satu. diterangkan itu, Pak. Ya, hmm, keberadaan Allah dan anak itu satu, tapi keberadaannya ada di dua area. Itu bagaimana uh. menurut Bro Ricardo? Saya Saya rasa itu lebih ke perwujudan ya Pak ya, penyataan ya. Makanya kita benar, kalau Pak. baca Alkitab juga Pak, saya juga belakangan ini sih, saya perhati ternyata bukan pernyataan, tapi penyataan gitu ya. Nah, jadi kalau perwujudannya, penyataannya ya, eh, kalau kita baca Alkitab ya, Allah Yesus itu, Tuhan Yesus itu ya Allah itu sendiri gitu. Tapi ketika dia ada di, karena dia kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Suwanda kan mengosongkan dirinya gitu ya. Kemudian menjadi manusia ya, ya dia punya rasa lapar, haus, bahkan marah. Tuhan Yesus pernah marah gitu ya. Eh, Ya itu perwujudannya saja Pak. Perwujudannya, penyataannya Allah itu roh. Nah, ketika dia menjadi manusia, perwujudannya, penyataannya, semua orang pada saat itu melihat dalam wujud atau fisik Tuhan Yesus dan dia Allah itu sendiri. Begitu Pak Frans. Makasih. Yuk, yuk, makasih, Nah, makasih Bro saya Ricardo. saya dulu, Pak. Ya, Saya sebentar, ya, ya, sebentar Bro JK. Mungkin ya, saya minta waktu sedikit ya. Eh, ya, Boleh nggak teman-teman, saya ingin menyampaikan menurut pendapat saya nih teman-teman. ya. Ya, boleh Ya, ya. silakan Pak, silakan Pak. Ya, karena saya kan sebagai moderator takutnya nggak diizinkan gitu. Hanya memandu aja, menjembatani. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan menurut pendapat saya yang mengenai karena Allah ada, Allah itu Allah sendiri ada di surga, sedangkan anak ada di bumi. Bagaimana kita untuk memahami hal ini supaya lebih gamblang? Ya, begitu ya. Bro JK mungkin mau mau Siap, mau siap. menyampaikan hal ini. Ya, ya, saya mau menyampaikan sesuatu menurut saya, kan begitu. Enggak, Ya, menurut saya yang saya sampaikan menurut pendapat saya gimana itu. Jadi menyampaikan silahkan dijelaskan keberadaan ya, Allah di surga boleh. dan Tapi, anak ada di bumi. oke, Simple aja Pak, simpel, simple simpel, ya simpel. dengan bahasa sederhana Jadi, saya, supaya kita lebih mengerti. ya, saya melihat, karena judulnya kan melihat Alkitab secara sederhana, kan begitu. Ya, Ini saya jawab, saya melihat Alkitab berdasarkan apa namanya kesimpulan yang diambil pendahulu di gereja Kristus di dunia ini. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Jadi hanya karena anugerah, karena iman, dan karena Alkitab. Jadi saya memandang Alkitab dua dimensi, Pak. Dimensi insani dan rohani. memandang Kalau Alkitab gimana Pak JK? ya, jadi dimensi insani adalah seperti bahasa sehari-hari, ya. Dimensi insani, dimensi rohani, ya bahasa roh. Bahasa roh bukan begitu maksudnya bahasa roh. Yaitu saya percaya kepada perkataan Yesus dan saya yakin itu. Yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Jadi tanpa pemahaman yang dalam tentang Alkitab yang adalah firman Allah, tidak mungkin memahami pertanyaan kalau Bapa di sorga, anak di bumi, jadi dua dong mereka begitu. Tidak. Kalau saya memahaminya adalah dia tersembunyi di dalam Amsal 25 ayat 2 itu, pastikan itu. Bahwa Allah itu roh. Dia ada di semua tempat tanpa mengenal dimensi apa yang kita kenal dengan dimensi kita. Dia di luar dimensi kita dan di dalam dimensi kita. Di dalam dimensi kita ketika Yesus menjadi manusia. Dimensi dia di sorga ialah bahwa karena dia adalah roh, ya roh itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahwa dia ada di dalam Kristus, Yesus berkata, apa yang kukatakan dan apa yang kulakukan, Bapa yang mengatakannya.
dan kelakuan bapaknya itu, pekerjaan bapak. Saya melaksanakannya, itu kata Yesus. Lalu berarti ada di sini, ada di sana. Benar, karena saya membayangkan, barangkali ini contoh yang paling sederhana. Kalau Allah itu adalah, Tuhan itu adalah udara, di semua tempat ada, maka Bapak Bapaklah udara, Yesus pun udara. Tapi Yesus udara itu menjelma menjadi manusia dulu sementara untuk melaksanakan penebusan umat manusia begitu aja. Jadi tidak sulit itu. Tapi karena kalau kita mengakui Amsal 25 ayat 2, saya kaitkan itu dengan firman Kristus mengatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Sekiranya kerajaan Allah itu seperti dibayangkan banyak orang di langit, bagaimana kita mencarinya? Tetapi dia ada di sini, ada di dalam Kristus, ada di dalam buku yang namanya Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Sehingga Alkitab secara teologi berkata, teologi ada firman yang tertulis adalah Alkitab, ada firman yang hidup adalah Kristus. Bahwa Yesus telah berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan ini dituliskan di dalam Alkitab. Oleh karena itu saya percaya kepada Alkitab. Karena itu kan judulnya Pak Suhanda. Bagaimana kita melihat Alkitab. Begitu. Jadi kesederhananya, ya saya mau kesederhananya. Benar-benar saya percaya bahwa Alkitab dapat dimengerti oleh anak-anak, tetapi tidak dimengerti oleh para profesor, para intelektual dunia ini. Kecuali mereka menyangkal diri baru masuk dengan hati. Karena anak-anak berpikir dengan hatinya, kalau profesor berpikir dengan logikanya. Logika ke dalam kerajaan Allah nggak bisa dekat. Itu di bumi saja itu. Jadi itulah barangkali nanti jangan kepanjangan, sampai di sini dulu, semoga dapat dipahami. Ya, Terima kasih. ya, baik. Terima kasih Pak JK. Mungkin saya ingin menyampaikan pendapat saya ya Pak JK ya. Ya, Sama mari. teman-teman yang banyak. Mungkin dengan bahasa, saya nggak bisa dengan bahasanya yang apa ya. Tapi saya hanya bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Seperti halnya topik hari ini, memahami Alkitab dengan sederhana. Ya, saya memahaminya dan saya menangkap apa yang tadi disampaikan, apa yang ditanyakan sama Bro Heri dan apa yang disampaikan oleh Bro Suhanda. Ya, saya menangkapnya simpel aja, singkat, bahwa bahwa Allah itu roh itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Amin. Ya, percaya. Setuju ya Pak JK. Setuju. Itu juga lah saya pemahaman saya juga begitu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Runtungan Girsang ya, bahwa Allah itu roh. Tentunya roh itu tidak terbatas di dalam ruang dan waktu. Betul. Dan pastinya roh ini, ya karena saya ingin mempertegas supaya kita nggak rancu, kita nggak bimbang, kita nggak ragu, pengertian kenapa kok ada Allah di surga dan ada anak di bumi. Ya itulah, berpangkal pada Allah itu adalah roh yang mana tidak terbatas di dalam ruang dan waktu. Ya. Makanya dengan adanya anak di bumi ini, ya tentunya karena hal itu, ya. Itu sudah jelas, Pak. Boleh saya respon? Ya, tadi saya ngelihat ada yang angkat tangan ya. Iya, siapa yang boleh? Yohanes, Pak Frans. Yohanes. Oh, Yohanes Putra ya. Iya, Pak Frans. Terima kasih, Pak Suhanda. Terima kasih, teman-teman luar biasa semua ya. Shalom nih, saya mohon maaf nggak buka kamera karena ada di luar. Iya. Biarlah suaranya doang. Iya, Pak Suhanda, terima kasih banyak. Ya, intinya memang melalui firman yang tadi dibawakan, memang melihat Alkitab itu tidak sesederhana itu ya. Nyatanya di dalam kehidupan kita, ya sesama denominasi aja, bagaimana dia menginterpretasikan Alkitab ternyata berbeda-beda semua. Ya, boleh. Setiap denominasi, contohnya tentang mobil, bilang apa? Trinitas. Semua tidak ada yang sepaham dengan Alkitab, tidak semua ada yang sepaham dengan Tuhan. Gitu kan? Tentang keselamatan atau tentang pilihan Allah, semuanya berbeda-beda. Bagaimana kita secara sederhana di dalam melihat itu, benar apa yang dikatakan Pak Suwanda tadi. Untuk mengerti maksud Tuhan melalui Alkitab,
yang kita baca. Kita nggak dengar langsung audible dari Yesus sendiri. Ya. Itu kan sudah ditulis dan mungkin mengalami degradasi arti atau makna gitu kan. Itu bagaimana kita menginterpretasikannya? Tentunya benar apa yang dikatakan Pak Suhanda tadi dengan kekudusan. Kudus, benar-benar kudus. Kalau kita kudus, kita boleh dibilang itu satu frekuensi dengan Allah. Contohnya saya mau bilang, ingat Nabi Nuh ketika dia disuruh membuat bahtera, Tuhan cuma bicara. Tuhan cuma bicara, panjangnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Tapi Nuh lakukan dengan baik, dengan benar. Itu karena Nuh memang orang-orang pilihan dan dia kudus hidup di hadapan Allah. Demikian juga para pekerja yang membuat tabut perjanjian, yang membuat baju efod. Itu kan semua cuma audible yang Tuhan perintahkan. Cuman karena orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, sehingga itu tergambar persis dengan apa yang Tuhan mau. Baju efodnya, giring-giringnya, kain lenannya, semua itu sulit kalau kita diomong doang. Kita mungkin kita bisa berkali-kali tanya bagaimana kita menjadikan apa yang Tuhan mau itu. Nah, melihat Alkitab secara sederhana, kita benar-benar harus lepas dari dosa loh. Kita harus benar-benar hidup kudus seperti yang tadi Pak Suwanda bilang. Kalau enggak, kita enggak bisa ngelihat maksud Tuhan apa. Kita enggak peka apa yang Tuhan dengar. Kita enggak celik apa yang Tuhan lihat. Enggak celik kita. Enggak tahu kita. Cuma benar, karena kekudusan lah kita bisa melihat apa yang Tuhan mau. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Sehingga kita Iya. bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan Iya. bikin baju epot. Waduh, sulitnya minta ampun. Kalau kita baca Yang mau Tuhan, dipertanyakan apa nih, Bro Yohanes? kalau aku sih nggak ada yang dipertanyakan. Cuma mengklarifikasi ya, mohon maaf, bukan menyempurnakan, tidak, hanya Tuhan yang sempurna. Cuma menyampaikan apa yang Pak Suwanda maksudkan, mungkin seperti itu ya Pak Suwanda ya. Yang kemudian mengenai tadi Pak Heri ya, tentang Allah mengosongkan dirinya itu ya memang itu kuasa Allah, kehendak Allah juga, termasuk apa yang tadi dimaksud dengan Pak Pran, di atas ada Allah, kok di bawah juga ada Allah, yaitu sih bukan kita kita mungkin udah dewasa rohani ya, kita bukan anak kecil bahwa Allah itu ya omnipresent, Allah itu maha hadir, dan Allah itu tentunya maha kuasa. Mungkin seperti itu aja ya. Saya rasa sesimpelnya, maksud saya barangkali itu sederhana yang bisa menjabarkan semuanya. Pak Pran, terima kasih juga buat teman-teman Iya, semua, Pak Ricardo, Pak Suhanda, Tuhan berkati semua. ya. Iya, makasih Bro Yohanes buat tambahannya ya. Silakan Pak Suwanda mau menanggapi. Ya, kalau nanggapi, ya terima kasih semuanya ya yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya, masukan-masukannya. Ya, itu kan di bagian akhir itu kan setelah menjadi mempelai, maka dia tuh menginjili kan. Marilah minum air kehidupan. Nah, itulah setelah kita mengerti itu, udah di dalam dia, kita apa yang kita lakukan. Nah, kalau belum seperti itu, ya kita memberi air kehidupannya juga itu beda. Jadi beda persepsi air kehidupan setelah menjadi mempelai dan air kehidupan atau menginjili dengan orang-orang yang belum menjadi mempelai. Itu pasti beda Injilnya. Pasti, pasti. Nah, karena itulah jadi kalau kita mau menyelesaikan menjadi di dalam kekristenan itu sendiri, udah dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak pernah menjadi satu, nggak akan terjadi gitu. Yesus menginginkan agar kita menjadi satu dalam Dia dan Bapa satu, kita juga di dalam Dia satu. Itu kesatuan yang Tuhan inginkan. Agar Betul. kita menjadi satu di dalam Dia, semuanya di dalam Dia, mau dari denominasi manapun, kalau di dalam Dia itu kita menjadi satu pemahaman kalau berada di dalam Dia. Nah, karena berada di dalam Dia itulah, ya saya nggak bicara mengenai penghakiman, kedatangan, mengenai Ya, kiamat, neraka surga, saya nggak masuk sana gitu ya.
Nah, karena itu kita masuk ke bukan sederhana lagi nanti mau bahas itu bukan sederhana gitu kan. Masuk yang lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Gitu. Kejauhan. Jadi kita Iya. saya fokuskan sederhananya sebenarnya seperti itulah Iya. gitu kan. Nah, seperti Allah tuh ya omnipresent, maha hadir. Roh Kudus saja di dalam setiap manusia, jutaan Iya, manusia gitu kan, miliaran manusia dari 2000 tahun yang lalu sampai iya. sekarang Itu tak berada cabai. gitu. Ah, Jadi tak terhingga, kalau kita bilang tak terhingga, ya, melampaui dari tak terhingga bahkan, ya kan? ya, Tak terhingga aja ada kata-kata kan, tapi melampaui ke tak terhinggaan gitu kan, dia sebetulnya gitu. ya Nah itulah betul. kadang-kadang kalau kita lihat ya, eh, semuanya sebenarnya ya simpel kalau mau melihat ya. Dari situ nanti kita bertahap melihat ke selanjutnya. Nanti kita bisa lihat lagi, loh kok sederhana itu, apa kok nggak ada hubungannya dengan Israel gitu kan. Nah nanti lebih jauh lagi kita lihat lagi, apakah iya kita ada hubungannya dengan Israel gitu kan. Nah kalau itu tadi kan nggak ada Israel hubungannya. Nah bagaimana gitu untuk lebih jauh lagi, ya saya nggak buka di sinilah. Nanti mungkin Iya. selanjutnya ada Iya. tahapan berikutnya lagi gitu kan. Iya. Bagaimana nih Setuju. setelah jatuh dalam dosa, hubungan dengan Israel dengan keselamatan dengan kita, masuk ke sana lagi. Nanti masuk ke lebih jauh lagi, masuk ke lebih jauh lagi untuk melihat kehidupan kita tuh Alkitab tuh apa gitu. Kita bisa melihat dengan lebih jelas. Kalau tidak, kita hanya batas dari tengah melihatnya, nggak bisa. Dari dasar, naik lagi sedikit, naik lagi sedikit, naik sedikit, wow, kita terbuka gitu. Nah, kalau kita melihat dari tengah, atau bahkan dari ujung, dari kitab Wahyu, atau dari PB saja gitu, atau dari PL saja kita bawa-bawa, nah itu kan jadi rancu semuanya. Tapi ya jadilah kita beritakan Injil, kita mesti mengerti dulu Injilnya yang bagaimana gitu. Jadi setelah kita menjadi mempelai, baru kita bisa memberitakan Injil yang sebenarnya Injil. Betul, betul. Oke, terima kasih. Yuk, makasih Pak Suwanda. Ya, buat teman-teman semuanya, karena kita masih hidup di ruang dan waktu yang terbatas, ya untuk itulah biasanya kita dibatasin waktu jualah yang memisahkan kita ya. Kita akan dibatasin oleh waktu itulah. Untuk itu saya minta untuk Pak Suwanda kali ya untuk membacakan apa pengumuman atau Ya. sekaligus doa penutup Pak Suwanda. Pak Girsang. Pak Girsang aja, Pak Girsang ya. Ya, ya Sama Pak sih. Girsang, Pengumumannya. sorry. Saya melihatnya Pak Girsang salah Nama nyebutnya. saya. Inilah. Ya. Ini masih 4 menit lagi. Kaget, sorry teman-teman, kaget semuanya ya. Saya ngelihatnya Pak Girsang, tapi nggak tahu kok bisa ngucapnya Pak Suwanda. Pak Ya, Girsang. terima kasih Ya, Bro. ya itu Pak Girsang, silakan mungkin pengumuman atau mau menambahkan yang tadi disampaikan sama Pak Suwanda dan teman-teman yang lainnya, sekaligus ditutup oleh doa penutup Pak Girsang. Silakan. Ya, Oh, terima kasih cocok. Bro Franz atas kesempatannya juga. Pertama juga saya tak lupa atas nama CCM dan semua sahabat yang hadir juga mengucapkan terima kasih kepada Bro Suhanda yang telah menyampaikan kebenaran firman, yang melihat Alkitab atau firman secara sederhana ya, mudah Ya. gitu. Jadi jangan dipersulit-sulit itu ya. Kemudian pengumuman ya, puji Tuhan teman-teman, kita kemarin itu berlima sudah selesai ikut rapat di sinode di Bandung. Kemudian tanggal 23 bersama Pak Wilson itu kita diundang untuk sharing kebenaran firman Tuhan tentang Christ in You dan penggenapan kedatangannya di persekutuan para pendeta di Ungaran. Ya, Jawa bisa Tengah. dikatakan gereja itu penuh dan luar biasa itu pendeta-pendeta senior ya. Kemudian sore malamnya kami kumpul di Kota Kudus, juga ada persekutuan doa di sana di satu rumah yang ruangannya cukup besar ya. Jadi
Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kita bergerak ke beberapa tempat. Dan dalam waktu dekat, teman-teman sekalian, mohon didukung dalam doa juga. Tanggal 5, Christ Center Ministry akan memberikan juga seminar kembali ada di STT Salatiga, ya, STT Salatiga. Jadi mohon dukungannya, ya, dukungan doanya teman-teman sekalian. Ya, puji Tuhan, ya, banyak teman-teman, para pendeta, mahasiswa STT mau mendengarkan sharing dari tim CCM, ya, tim CCM untuk menceritakan kebenaran yang dipahami. Nah, tadi menanggapi semua tanya jawab tadi, ya, bagus, terima kasih aja. Tapi saran saya kepada kita semua, marilah lihat, ya, lihat murid-murid Yesus, ya. Coba mari kita berkaca melihat murid-murid Yesus yang hidupnya dari pagi, siang, malam. 1 hari 24 jam. Selama 3,5 tahun. Ya, itu saja tidak ngerti loh teman-teman sekalian. Tidak ngerti apa yang diperkatakan Yesus. Ingat loh, mereka hidup 3,5 tahun, ya, dari pagi, siang, malam gitu. Yesus cuma berkata di kitab Lukas 24, ya, ayat 44. Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku semasa aku masih bersama kamu, yaitu yang tertulis di kitab Mazmur, kitab para nabi, kemudian apa lagi? Kitab para nabi, kitab Mazmur, kitab apa? Raja-raja, Taurat. Taurat, ya, Taurat itu tadi, ya, Taurat, kitab Musa, kitab Musa. Semua nubuatan-nubuatan itu harus digenapi semasa aku masih bersama kamu. Nah, ini juga harus kita pahami betul. Jadi jangan kita udah baca berkali-kali gitu, kita merasa terus kita udah jago gitu juga. Ya, kita jago ini, kita paling hebat gitu juga. Saya hanya mau kasih tahu, ya, walaupun kita baca puluhan kali teman-teman sekalian, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau itu modalnya cuma kemampuan pikiran kita, Ya. sorry to say teman-teman sekalian, Anda tidak akan ngerti. Kita nggak bisa ngerti. Karena apalagi membaca itu hurufiah, ya, tulisan-tulisan hurufiah diterima mentah-mentah ke dalam kepala. Sorry to say, nggak nyambung teman-teman sekalian. Jadi saya hanya mau katakan begini, teman-teman, mari merenungkan dan mintalah supaya Tuhan itu yang membukakan pikiran kita. Kalau dia tidak membuka pikiran kita, teman-teman sekalian, sorry tuh saya juga nggak akan ngerti kita, benar, serius ini. Kenapa saya berkata begitu? Karena ini pengalaman pribadi puluhan tahun lamanya. Yang dulu juga modalnya cuma ikut-ikutan. Ya, apa kata pendeta, udahlah kita anggap itu paling benar. Nah, dulu saya begitu. Dulu, ya, dulu. Tapi setelah sesuai Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan firman-Nya itu. Nah, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita menyelidiki firman-Nya. Sampai Tuhan membukakan pikiran kita. Sehingga kita mengerti. Nah, ini dahsyat sekali. Kalau kita sepakat bahwa Allah itu roh. Kemudian apa yang ditunggu lagi? Kalau Allah itu roh. Tentu dia maha hadir, omnipresent. Yang mau ditunggu Allah yang bagaimana lagi? Tuhan yang bagaimana wujudnya? Ya. Kalau Tuhan itu maha hadir. Allah itu roh. Dan kita pun telah menjadi manusia roh, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lihat badan fisik kita ini. Jangan lihat ini. Ini bisa sakit, bisa meninggal dunia. Macam-macam, saudaraku. Tapi coba kita mengerti yang kata tadi Bro Suhanda itu mudah dipahami. Bahwa dengan kedatangan Yesus ke bumi yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia sampai mati di kayu salib.
Itulah rencananya untuk menggenapi janjinya. Supaya kita diciptakan kudus tak bercacat. Jadi kudus tak bercacat bukan usaha kita sama sekali, teman-teman sekalian. Tidak ada usaha kita apa-apa di situ. Tapi bagaimana kita mau menerima fakta, kenyataan bahwa Dia sudah melahirkan kita di dalam Dia. Nah, waktu kita mengerti kita sudah dilahirkan di dalam Dia, ya kita itu kudus. Nah, kita berbicara kudus bukan badan kita, tapi itu pikiran kita, paradigma kita, manusia baru kita, roh itu, manusia roh kita itu, karena Allah itu roh, kita telah menjadi manusia roh di dalam Dia. Nah, di dalam Dia ada satu syarat, harus ada di dalam Dia. Kalau Dia belum datang, gimana kita ada di dalam Dia, teman-teman sekalian? Karena Allah itu roh. Kalau kita tunggu-tunggu Dia mau datang dalam bentuk apa, wujudnya apa? Karena kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita sudah sepakat Allah itu roh, maka semuanya mudah dipahami. Tapi kalau kita masih berbicara Dia akan datang wujudnya begini, begitu, begini, ya nggak nyambung lagi kita. Artinya Alkitab menjadi sulit. Padahal Alkitab itu tadi sederhana. Mari yang sederhana ini jangan kita membuatnya menjadi sulit. Mari kita pahami 1 Timotius 4 ayat 16 berkata. Di sana dikatakan dengan jelas. Ya. Coba kita ini harus apa? Menyelidiki diri kita, menyelidiki pemahaman kita, ya, menyelidiki pengajaran kita dan bertekun di dalamnya, teman-teman sekalian. Karena waktu kita salah ngomong, salah menyampaikan kepada orang lain, kita pun celaka, orang lain juga celaka. Untuk itu, apa yang dikatakan tadi oleh Pendeta Suhanda adalah apa? Kalau kita belum menjadi tingkatnya paling tinggi, kalau masih ada orang berkata, oh saya ini murid Kristus, saya ini Allah-Allah. Itu masih biasa-biasa, teman-teman sekalian. Untuk menyampaikan kebenaran, masih banyak belum nyambung. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita sudah berkata, kita ini mempelai Kristus, sudah bersatu dengan Dia, unity dengan Kristus, maka roh dan mempelai itu tadi memberitakan kebenaran. Nah, inilah kebenaran itu, teman-teman sekalian. Jadi, mari kita mencapai kedewasaan rohani sampai mencapai tingkat yang disebut mempelai Kristus. Unity with Christ in spirit. Di dalam roh. Tetapi, ya 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengikatkan diri pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia? Kalau kita masih menunggu-nunggu Dia belum datang, berarti kita deklarasikan kita belum menjadi satu roh dengan Kristus. Kita bukan mempelainya. Kita belum menyatu dengan Dia. Kalau masih menunggu-nunggu ya, apalagi akan dihakimi segala. Karena Tuhan tidak sekejam apa yang kita bayangkan menghakimi kita seperti itu. Karena soal penghakiman itu sebetulnya secara alkitabiah sudah selesai urusan penghakiman. Karena yang diselamatkan itu jiwa saudara dan saya, teman-teman sekalian. Kalau jiwa yang diselamatkan, makanya jiwa ini mengalami apa? Kedamaian, free, rest in Christ, ketenangan, damai, plong, tersadarkan. Wah, ini merdeka di dalam Kristus itu. Nah, pertanyaannya sahabat-sahabat sekalian, apakah kita sudah merasa merdeka di dalam Kristus? Nah, Kristusnya harus ada. Itu seperti Bahtera itu, Bahtera Nuh. Siapa yang ada dalam Bahtera selamat. Kita harus ada dalam Kristus. Kristus yang mana? Bukan Kristus yang wujudnya manusia. Kristus Allah yang roh. Kita manusia spiritual kita ada di dalam Dia, bersatu dengan Dia. Dan inilah yang kita hidupi. Sehingga manakala
Iya, sesuai dengan Galatia 5 ayat 25 katakan, kalau engkau hidup oleh roh, hidup oleh Kristus, maka engkau dipimpin oleh roh. Nah, Amin. maka waktu kita dipimpin oleh roh, karena kita hidup oleh roh, maka hidup kita menjadi tenang, tentram. Nggak mungkin jadi penjahat. Iyalah. Nggak mungkin jadi koruptor, memperkosa. Itu ini nggak mungkin lagi, teman-teman sekalian. Betul. Buat dosa Setuju. itu, buat dosa ini katanya. Enggak, saudaraku. Jangan pikir kita yang bisa berusaha dengan kekuatan kita buat kita kudus. Itu pengajaran manusia. Ya. Tidak bisa kita menjadi kudus atas usaha pikiran kita, kekuatan kita, teman-teman. Agama apapun semuanya gagal. Termasuk agama Yahudi gagal, teman-teman. Jadi itulah yang disebut kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia itu waktu kita menghidupi itu. Kita mempraktekkan kebenaran, menjadi inspirasi, menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang kudus, orang yang tak bercacat di dalam kehidupan ini, karena kita di dalam Dia yang kudus itu, gitu. Yes. Nah, marilah teman-teman sekalian kita memahami ini sehingga waktu-waktu kita yang sudah berlalu sesuai usaha kita, ini semua sangat berarti di dalam hidup. Sehingga kita juga berarti bagi istri kita, bagi suami kita, berarti bagi anak-anak kita, bagi orang di sekitar kita, bagi kehidupan ini, bagi bangsa dan negara, bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, bagaimana kita bisa dipakai seperti itu kalau kita masih bilang kita orang berdosa, kita masih... Kalau teman-teman sekalian, tadi bicarakan soal Alkitab, kalau ada satu ayat di Alkitab pun, kalau saya mau berkata, masih ganjal di pikiran kita, kita masih terintimidasi oleh satu ayat di Alkitab, makanya kita itu artinya belum merdeka. Saya jujur berkata kepada semua sahabat sekalian, bagi saya kehidupan pribadi saya, teman-teman sekalian, setelah mempelajari kebenaran ini, saya betul-betul merdeka. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengintimidasi pikiran saya. Semuanya clear. Dan hidup ini begitu indah. Indah di dalam Dia, bukan indah di luar Kristus. Indah di dalam Dia. Sehingga inilah yang menjadi kerinduan bagi teman-teman di CCM ini untuk mengekspresikannya kepada banyak orang. Betapa indahnya hidup ini, gitu. Hidup kita udah selesai di dalam Kristus. Rest in Christ, teman-teman semua. Jadi saya mau katakan, teman-teman, coba mari renungkan ya sahabat-sahabat sekalian. Betapa ruginya kalau kita masih merasakan, ini belum, oh ini belum digenapi, oh ini belum. Artinya kita masih berada di bawah intimidasi agamawi. Nah, kita ini Kristus datang ke bumi, turun ke bumi untuk membebaskan kita dari intimidasi agama-agama, saudaraku. Nah, itulah yang kita hidupi ya di dalam manusia baru kita itu di dalam Dia. Waktu kita nangkep itu, saudara, ya hidup kita diubahkan. Itulah yang dikatakan diubahkan sesaat di dalam Dia itu. Betapa dasarnya, teman-teman. Saya kira itu aja tambahan yang perlu kita renungkan bersama sehingga CCM bersama ini yang tentu Tuhan yang memilih, ya Tuhan yang mempercayakan untuk men-sharingkan kebenaran ini supaya setiap kita bersama dengan keluarga, anak cucu, menantu, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang kita layani dimanapun mereka, kemanapun kita pergi, itu bisa mendapatkan pencerahan, kemerdekaan di dalam Kristus secara murni, Injil Kristus yang murni yang tidak campur aduk dengan Taurat, teman-teman sekalian. Sehingga benar-benar setiap orang-orang yang kita layani itu bisa mengerti kebenaran ini dan akhirnya karena mereka tahu bahwa relasi mereka hanya ke dalam Tuhan itu adalah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada Tuhan menuntut harus begitu, harus begini, harus begini. Enggak ada, saudara. Tuhan yang hanya mau memiliki relasi intim, ginosko dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, manakala kita lakukan itu, percayalah teman-teman, maka generasi kita, anak-anak kita, orang yang kita akan mengerti potensi apa yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk diberikan sebesar-besarnya karya terbaik bagi kehidupan kemanapun mereka pergi dan di mana mereka berdiri. Sehingga anak-anak Tuhan sampai jadi mempelai ini
akhirnya menjadi mempelai. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan sampai mempelai ini. Semua bisa hidup berarti bagi kehidupan. Saya kira itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa teman-teman sekalian. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana nyata firman Tuhan itu waktu kami mau membuka pikiran kami Tuhan. Waktu kami minta Engkau membukakan pikiran kami. Karena kami unity dengan Engkau. Maka kami bisa mengerti. Sesederhana itu ternyata kebenaran itu tidak menyulitkan kami. Yang tidak membuat begitu banyak teka-teki yang tidak terjawabkan. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang benar-benar mencerahkan kami dan memerdekakan kami dan menyadarkan kami siapa kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan, kami semua Engkau pakai kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Dan kami aminkan juga Tuhan, kami bersama istri, bersama suami, bersama anak, cucu, menantu, keluarga, dan sahabat-sahabat semua. Kami aminkan kami semua sehat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami aminkan juga Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, yang kami kerjakan, yang kami rencanakan, semuanya Tuhan berkati berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami aminkan juga semua sahabat-sahabat yang mungkin ada tugas-tugas penting Tuhan. Dan dalam pelayanan mereka juga Tuhan berkati. Tuhanlah yang berbicara. Tuhan yang memberikan inspirasi kepada setiap kami anak-anak-Mu dan sampai kepada yang menyebut dirinya telah menjadi mempelai Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih sahabat semua. Terima kasih juga. Terima kasih Bro Yohanes. Pak Frans, masih. Ya, terima kasih Yohanes, Bro Yohanes. Terima kasih Pak Suhanda, Pak Girsang. Ya, Pak Yohanes, Yohanes Putra, Yohanes Sudarjo, Pak Sibayu, Thank you. Pak Wilson, David, Pak Luhut, Bro Luhut, thank you. Bro Max, ya semua. Mambur, thank you. Ya, terima kasih. Bro Frans, thank you so much, Bro Frans. Ya, sama-sama. Jumpa lagi semua teman-temannya. Sabtu depan. Ya. Pak Sipayu, Bro Ricardo juga terima kasih. Khususnya untuk Pak Max yang belum bersuara. Wah, ya boleh tuh. Ya. Ya sudah lama nih, Bro Max sudah nggak bersuara nih, udah lama. Iya. Bro Max, on cam dong. Selalu menyimak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, on cam dulu Bro Max. Ya. Ini teman-teman pada kangen Bro Max. Iya. Saya lagi di jalan ini. Ya. Oh. Ya. Ya. Oke. Jalannya di spill. Bro Luhut gimana kabarnya? Ini Bro Luhut udah lama juga itu. Kan udah baru keluar Luhut. Udah. Oke. Baik. Makasih. Oke, semua. Ya. Baik. Ricardo. Mari, oke, mari kita. Oke ya. Itu Yes. ya semua. Ya, sampai jumpa. Selamat mencoblos. Ya, satu. Oke ya. Sampai ketemu. Dadah.